Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat rekan-rekan mahasiswa. Ini adalah lanjutan penjelasan mata kuliah laporan dan monef konstruksi untuk kegiatan magang industri, ya, khususnya untuk program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Bangunan Rawa, ya. Baik, adapun tujuan instruksional dari modul kali ini adalah tentang teknis pelaporan bulanan di lingkungan kegiatan proyek konstruksi, ya, yang kemudian informasi output laporan bulanan nanti akan dilaporkan, dicantumkan dalam laporan magang industri. Nah, tujuan kompetensinya adalah untuk mengukur atau outline pekerjaan, ya. Jadi kali ini untuk yang laporan bulanan. Kemudian sebagai pengantar akumulasi, ya. Jadi akumulasi laporan mingguan di kegiatan proyek konstruksi yang nanti akan menjadi laporan bulanan, serta pencantuman laporan bulanan dalam kegiatan magang industri. Nah, laporan bulanan itu sebetulnya apa? Itu adalah berkala, ya, laporan berkala yang merupakan gabungan atau kesimpulan gabungan global dari beberapa laporan mingguan yang telah terlaksana. Biasanya laporan bulanan itu bisa dilakukan per paket, ya, atau per kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok pekerjaan apa, bulanan apa. Pekerjaan fondasi bulanannya apa dan seterusnya, ya. Dan atau beberapa sektor A, sektor B, dan sektor bangunan. Bisa seperti itu, tapi bisa juga jadi satu gelondongan kalau proyeknya tidak terlalu besar. Nah, ini adalah contoh format laporan bulanan, ya. Kalau secara umum begini, ada pelaksanaan pekerjaan, ini laporan bulanan, laporan kemudian keberapa, periode keberapa, paket apa gitu, ya. Nanti presentasi pekerjaan-pekerjaan itu dituliskan, kemudian apakah perlu perpanjangan waktu, alasan perpanjangan, dan ulasannya. Baru tanda tangan di sini, site supervisor. Ini contoh, ya. Contoh lain yang lebih agak lengkap itu seperti ini. Jadi ada nama paket, penyediaan kontrak, tanggal, dan konsultannya. Ini kemudian tahun anggaran, bulan keberapa, minggu keberapa, sampai keberapa, ya. Biasanya di sini ada uraian, kemudian ada nilai kontrak, progres, dan bobot. Nah, ini yang perbedaannya dengan mingguan, dia akumulasi, ya. Jadi ini sampai dengan bulan lalu, bulan ini, dan sampai dengan bulan ini. Jadi mirip kayak 3 substansi mingguan, 3 substansi bulanan, ya. Sampai bulan lalu, bulan ini, dan sampai dengan bulan ini. Itu, ya. Ini yang bobotnya tercapainya. Ada tanda tangan pihak pelaksana, konsultan, dan pengawas. Nah, perbandingannya kalau harian itu kan adalah dibuat pelaksana lapangan berisi uraian harian, ya. Kalau mingguan itu adalah progres, jadi lebih ke progres, ya, realisasi pekerjaan mingguan. Kalau bulanan itu lebih kepada eh, realisasi pekerjaan secara bulanan, gitu. Jadi ini sebetulnya adalah akumulasi, ya, harian ke mingguan, mingguan ke bulanan, ya. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, jadi kalau harian itu lebih rinci, ya. Jadi lokasi pekerjaan, cuaca, jenis alat, material, dan tanda tangan pengawas, ya. Kalau mingguan itu sudah masuk ke bobot, ya, volume, kemudian pekerjaan yang sudah selesai dan persen, bobot persen item pekerjaan, minggu ini, minggu lalu, sampai dengan total, lalu apa saja kendalanya dalam minggu ini. Sedangkan untuk yang bulanan itu volume yang diselesaikan berapa, apa progres bulanan, daftar staf diproses selama 1 bulan itu siapa saja, alat yang digunakan dalam bulanan, dokumentasi bulanan, serta kendala. Ini yang secara umum yang bisa Bapak kompilasikan dari perbandingan antara 3 jenis laporan ini, ya, supaya tidak kontraproduktif. Nah, di sini kalau dalam bab bulanan nanti memang ada kaitannya juga dengan nanti bagian CCO, ya. Nanti di bagian modul lain ada menjelaskan pentingnya laporan bulanan untuk mendapatkan rangkaian kegiatan proyek. Nah, kenapa jadi bulanan itu perlu padahal mingguan sudah ada, ya. Jadi kalau mingguan itu lebih karena untuk pemantauan, ya, pemantau untuk suatu selisih atau deviasi pekerjaan. Sedangkan bulanan itu lebih kepada menghitung realisasi pekerjaan, kaitannya dengan penarikan termin, ya. Jadi bagian ini mohon teman-teman mahasiswa betul-betul dipahami, ya, bedanya laporan mingguan
sebagai suatu deviasi pantauannya, dan bulanan itu sebagai dasar penarikan termin, jadi realisasi pekerjaan gitu ya. Mungkin ini bisa dipaus bagian ini ya kalau untuk memahami ya. Baik, untuk terakhir adalah tentang swakelola ya. Jadi swakelola itu biasanya konteks swakelola itu berbeda dengan laporan proyek pada umumnya. Biasanya itu swakelola itu lebih cenderung kepada progres ya. Jadi laporan bulanan. Jadi laporan bulanan atau progres itu untuk swakelola. Sedangkan yang laporan Bapak ulangi. Laporan mingguan ya, karena laporan progresnya laporan mingguan. Jadi laporan mingguan itu ke sistem swakelola, sehingga laporan bulanan itu biasanya tidak terlalu digunakan untuk sistem swakelola. Tapi kalau untuk proyek secara lengkap, proyek umum, mingguan bulanan dilaporkan. Sedangkan untuk swakelola itu cukup laporan progres atau laporan mingguan ya, karena kaitannya dengan penggunaan dana. Mungkin itu ringkasnya pembeda laporan bulanan dengan laporan mingguan. Demikian penjelasan singkat dari Bapak. Semoga ini bisa mengantarkan kegiatan rekan-rekan mahasiswa dalam kegiatan magang industri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.